Aku ada melihat gelombang gede banget. Terus ada yang lari dari pesisir pantai. Jeritan ada, air mata itu udah pasti pedih. Ini di beberapa tempat. Ada di Sumatera, Pulau Jawa, Selat Sunda, sama hantaman bencana sedang mengancam umat manusia. Bukan hanya potensi terjadinya gempa megatrash, seperti yang sudah diprediksi para peneliti BMKG. Bencana lain yang datang dari gunung berapi juga sudah dilihat tanda-tandanya oleh para praktisi supranatural. Salah satunya oleh Eyang Rati yang dikenal sebagai paranormal senior. Sementara itu, Caca Caroline memastikan gempa megatrash tidak terjadi di tahun ini. Sebab ia melihat waktunya belum pas. Meski ancaman bencana bukan berarti sudah tidak ada. Caca melihat gunung-gunung di Indonesia saat ini sedang bersiap-siap untuk erupsi. Lalu bagaimana dengan ramalan di panggung selebriti? Ada peristiwa besar apa saja kah? Apa benar akan ada artis ikonik yang meninggal dunia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Megatrash tidak di tahun ini. Memasuki pekan pertama bulan September, banyak yang mewanti-wanti untuk berhati-hati. Karena setelah September berjalan di pekan kedua, pintu bencana mulai terbuka. Ancaman kerusakan yang ditimbulkan juga besar, sehingga membuat masyarakat banyak kehilangan bukan hanya harta benda, tapi nyawa sanak saudaranya. Kondisi yang memprihatinkan itu, dalam pandangan batin Caca Caroline, masih belum seberapa. Karena pada saat datang gempa megatrash, kerusakannya jauh lebih dahsyat. Tapi memang Caca tidak melihat ada tanda-tanda datangnya gempa megatrash di tahun ini. Megatrash ini dia ada di beberapa wilayah. Dan dulu banget dia sempat ada di Indonesia. Dulu banget. Tapi hasilnya tidak parah seperti yang akan terjadi nanti. Yang pasti buat masyarakat Indonesia jangan panik untuk isu yang lagi marak banget beredar saat ini. Karena megatrash itu tidak terjadi di tahun ini. Walaupun sudah melihat tanda-tanda gempa megatrash tidak terjadi di akhir tahun ini, tapi ancamannya masih sangat besar. Sebab bisa saja dengan tiba-tiba terjadi gempa sangat besar.
Peristiwa itu menjadi lebih mengerikan karena membuka kemungkinan terjadi hantaman gelombang tinggi yang masuk jauh ke daratan. Caca juga melihat akibat gelombang yang sangat besar, banyak terdengar jerit kesedihan. Itu yang membuatnya meminta kepada semua untuk berjaga-jaga. Apalagi saat ini sudah terlihat sinyal air laut surut jauh ke tengah lautan. Tapi itu akan ada. Karena aku ada melihat gelombang gede banget. Terus ada yang lari dari pesisir pantai. Sekarang pantai itu airnya sudah agak ke tengah dikit. Dan awan kondisinya sudah tidak seperti sebelumnya. Jeritan ada, air mata itu udah pasti. Yang namanya ketika kita mengalami musibah, kehilangan keluarga atau berpisah dari keluarga, itu pasti pedih. Memang kenyataannya banyak yang tidak siap menghadapi bencana. Mereka hanya bisa pasrah serta meratapi kerugian, termasuk kehilangan orang-orang terdekat karena dihantam bencana. Kepada masyarakat yang belum terdampak, Caca mengharapkan untuk banyak mawas diri. Berhati-hati, terutama yang ada di sekitaran pantai. Karena sejumlah pantai, mulai dari di Sumatera hingga Pulau Jawa, akan terkena sapuan gelombang tinggi yang sangat berbahaya. Buruk tapi lebih parah yang di pesisir pantainya. Ini di beberapa tempat. Ada di Sumatera, Pulau Jawa, Selat Sunda, sama agak naik ke atas. Lalu benarkah akibat gempa-gempa besar nanti Pulau Jawa akan patah? Ada retakan dan digulung air. Bukan pecah terbelah, tapi ada retakan. Terus aku melihat ada gulungan-gulungan air. Gempa megatrash masih menjadi isu paling banyak dibicarakan. Peringatan dari BMKG, potensi gempa megatrash bisa terjadi di tahun ini. Tapi Caca Caroline lewat mata batinnya melihat megatrash masih akan terjadi tahun depan. Lalu benarkah selain gempa megatrash, ancaman bencana datang dari gunung meletus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tiga bulan sebelum memasuki penghujung tahun 2024, semua harus waspada. Alam dalam telisik batin Caca Caroline sedang menunjukkan tanda-tanda kekuatannya yang paling mengerikan. Akibatnya, banyak bencana yang mengancam kehidupan manusia.
Sudah sejak pergantian tahun lalu, Caca meramal banyak gunung aktif yang meletus. Tidak semua karena peristiwa alam, tapi ada juga yang dipicu oleh ulah manusia. Saat ini pun sudah banyak gunung mistis di Pulau Jawa yang mengalami erupsi. Gunung itu banyak kan gunung yang erupsi kan, karena aku sempat bicara di tahun 2023, aku berbicara di akhir 2023 sampai 2024 itu hampir semua gunung itu bergerak. Karena memang alam sedang menunjukkan hal-hal yang diakibatkan oleh manusianya itu sendiri. Ancaman gunung meletus juga dilihat oleh praktisi spiritual senior Eyang Rati. Tapi memang gempa bumi menjadi bencana yang paling berbahaya karena Indonesia memang berada di zona Ring of Fire. Banyak patahan tidak hanya di bawah perut bumi, tapi di dasar laut. Itu yang membuat 3 bulan menuju pergantian tahun banyak terjadi bencana. Tidak hanya gempa, tapi juga gunung meletus terjadi di banyak tempat. Desember ini hati-hati karena kita ini adalah Indonesia itu banyak sekali patahan-patahan ya. Makanya gempa, nyaris tsunami itu sering terjadi. Nanti 3 bulan mendatang ini sangat mengerikan ya Mas. Bencana alam akan terjadi di mana-mana. Terjadinya gempa bumi ya. Terjadinya gunung meletus, longsor ya. Bencana alam akan terjadi di mana-mana. Kepada masyarakat, Eyang Rati mengingatkan untuk menjauhi pantai pada November dan Desember. Sebab potensi tsunami bisa terjadi meskipun barangkali tidak terlalu besar. Tapi tidak hanya mereka yang senang ke pantai. Bagi para pendaki gunung juga harus waspada. Apalagi yang ada di wilayah timur Indonesia. Selain gunung, kini sedang bersiap-siap untuk meletus meski dengan kekuatan yang masih belum terlalu mengkhawatirkan. Mungkin di NTT ya, karena sekarang ini lagi gejolak. Cuma ya frekuensinya baru meletup aja ya. Tetapi sinyal itu kan sudah ada. Mungkin bulan November ya, belum Desember. Bulan November, tetapi tidak seperti diberitakan seperti itu sampai menyamai dengan tsunami, enggak. Paling skalanya 4, sekian, 5, sekian seperti itu. Tapi harus hati-hati kalau nggak bisa berenang, kita jangan bepergian di pantai. Ya, kita jangan begini, jangan begitu, jangan naik gunung. Aku ingatkan kepada adik-adik Mapala pencinta alam kita ya yang nyusur-nyusur pantai, seyogianya juga harus berhati-hati. Tapi benarkah selain ancaman bencana alam, kondisi hidup makin tak menentu? Sehingga banyak orang yang sulit mencari makan. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tiga bulan menuju akhir tahun, ternyata bukan hanya ada ancaman bencana alam,
Tanda-tanda hidup yang sulit sudah mulai terlihat sehingga akan semakin banyak orang yang kelaparan. Kondisi yang memprihatinkan itu semakin menyedihkan karena semesta juga sedang mengumbar kemurkaan akibat ulah manusia yang memperlakukan alam dengan kurang baik. Jika sudah seperti itu, lalu apa yang harus dilakukan? Seyogyanya kita eling lan waspada ya. Artinya kita mengingat pada yang di atas. Karena makin ke sana, wow, sangat mencekam banget. Kalau kita ngelihat alam kita, Mas, air-air ini, orang-orang itu makin sulit mencari makan, Mas. Ya, sangat mengerikan banget. Di luar sana, di NTT, di Papua, banyak sekali yang terutama di pedesaan itu nggak makan. Tidak hanya semesta yang mengirimkan bencana, duka lara juga terjadi karena kehilangan sosok idola. Eyang Rati melihat akan ada orang terkenal yang meninggal. Saking terkenalnya, ia memiliki penggemar yang sangat banyak sampai-sampai jadi ikon dunia hiburan. Kepergiannya yang sangat mengejutkan itu memang akhirnya ditangisi banyak orang. Apalagi selama ini publik tidak mengetahui bahwa ia tengah berjuang melawan penyakit yang berbahaya. Kalau Eyang katakan rezeki jodoh dan maut itu rahasia Allah, ada, Mas, ya. Aku tidak mau mendalui kerso Gusti Allah, tetapi ada. Dia kan orangnya cukup terkenal, cukup terkenal. Dan ini bukan satu orang, dua orang ya. Ada kalangan selebriti yang terkenal banget, yang cukup dan yang pemula. Ya, untuk yang artis senior ini adalah ikon ya, merupakan ikon kita sebagai selebriti ya. Jadi kita kan saling berkenalan, saling tahu gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan idola-idola di zaman masa lampau, karena ini adalah ikon. Sakit ya, ya? Sakit. Oh, berarti sakit ya? Sakit. Masih dari panggung hiburan, hingga akhir tahun nanti tetap ada selebriti yang berurusan dengan hukum. Salah satunya karena tersangkut kasus narkoba. Dalam pandangan mata batin Ki Pranalohu, dunia hiburan memang terlampau dekat dengan peredaran obat-obatan terlarang. Itu sekaitan dengan kehidupan orang-orang terkenal yang terjebak pada dunia malam. Kalau ditanya apakah ada yang tersandung masalah narkoba, jawabannya ada. Bahkan sebelum akhir tahun ini, itu akan terlihat ya. Seorang yang mungkin sudah terlihat famous, tidak bisa menata diri, bisa jadi terjerumus dengan hal-hal yang sifatnya dunia malam. Dilihat dari konteks public figure, seputar pemain sinetron ada, pemusik ada. 3 bulan menuju tutup tahun 2024, sejumlah praktisi supranatural mengingatkan untuk berhati-hati. Sebab akan banyak terjadi bencana, termasuk yang menakutkan. Apalagi setelah memasuki bulan September ini, suasana semesta sedang tidak kondusif, sehingga sewaktu-waktu bisa mengirimkan mala dan murka. Mendekati pelantikan presiden sampai penghujung tahun ini juga perlu diwaspadai agar tetap selamat dan sejahtera.
Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.